عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Para hadirin hadirat, wabil khusus ibu-ibu mukim BTN Honda beserta remaja putri yang sempat hadir, yang dia hormati, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirim kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga kita semua dapat hadir melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, kegiatan rutinitas Pelungguh Sami, yang mudah-mudahan kehadiran kita, kerauhan Pelungguh Sami tercatat sebagai amal ibadah di sisinya. Salat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan, bantuan beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengiring beliau masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang wajib kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita menghadiri majelis ilmu, walaupun secara sederhana melalui kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan, telah memberikan kepada kita keinginan untuk bisa hadir dalam majelis seperti ini. Karena ulama berhasil bahwa kalau kita sudah merasa senang, merasa aman dan nyaman di dalam menghadiri majelis ilmu, itu bertanda bahwa pintu surga sudah mulai dibukakan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga sudah mulai dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perasaan kita senang menghadiri majelis ini, senang menghadiri majelis ta'lim, karena mohon maaf, di dalam menghadiri majelis ilmu itu tidak perlu sebenarnya jamaah banyak. Yang terutama di saat pergi mengaji di dusun-dusun, mohon maaf yang hadir paling 5 orang, 10 orang, tetapi mereka sangat dan sangat membutuhkan. Kalau kita tidak datang, mereka tidak mencari. Artinya kita yang sengaja datang kepada mereka. Kalau Pelungguh Sami, ya alhamdulillah. Dari dulu wedak ngiring ke pokok ke pandi isi dulu kita, alhamdulillah.
Maka sekali lagi pengiring bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di saat sekarang ini. Para jamaah hafizani wa iyyakumullah, dalam kajian ini Tiang akan menyampaikan sebuah riwayat yang datang dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas nike adalah salah seorang sahabat yang menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang lama mirip kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu dari semenjak kecil diserahkan oleh ibunda beliau. Masya Allah. Jadi pengiring kita menjadi pelajaran bagi diri kita bahwa namun pengiring berdui bidadari punya anak, dari semenjak kecil kita serahkan kepada para asatidz, kepada guru untuk ditempa, diajarkan mengaji akhlak dan lain sebagainya. Niki dari semenjak kecil Sayyidina Anas dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya Rasulullah, hadza unaisun. Ya Rasulullah, ini anak saya namanya Anas yang masih kecil. Saya serahkan kepada pelunggu untuk berkhidmat, membantu pelunggu. Masya Allah. Kata Sayyidina Anas, apa kata beliau? Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrashini. Saya berkhidmat, berkhadam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada saya. Tidak pernah beliau mengatakan kenapa engkau lakukan ini. Tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kenapa engkau tidak melakukan ini. Selama 10 tahun berkhidmat bareng kajian Rasulullah, dikuah kesilik-silik sekali-kali. Bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Mohon maaf, perunggu misalnya tiang ibu nenek dia anak dengar, nenek dia anak dengar, anak orang tinggal tolak sesempatan. Mohon maaf, Megi ya kena sampai maaf. Dari sini bisa kita berpikir bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Selama 10 tahun tidak pernah saya dimarahi. Nengkuah kesini sekali-kali Rasulullah di dalam menyuruh dia selalu tersenyum. Walaupun kadang-kadang saya disuruh, saya terlambat melaksanakannya, senyum doang Rasulullah SAW. Bisa kita mengambil pelajaran bagaimana akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pelunggu saya sebenarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia paling cocok tahu ngepel. Ini nenek sekedar film India doang. Nenek artis-artis doang. Kita orang Islam, kita yang beriman, paling pas, paling cocok tahun ngiring kagum adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau niku marah sekali dalam riwayat khairun nasi khalqan wa khuluqan. Paling bagus manusia akhlak.
akhlaknya beliau niku sampai-sampai orang kafir, orang sebagai musuh beliau mengakuinya. Ane coba belum sami BTN Pemda Bonter niki, mohon maaf. Paling dengan sadaman terdoang senyadakan nike kagum kepada kita, menyanjung kita dengan sadaman jupulu. Lalu dengan sabalik jupulu ya para basik raya balu mengharap siwa siapa. Masih banyak nike. Dia ini disanjung kita kasama musuh kita tidak bisa. Kalau Rasulullah SAW lawan, apalagi kawan mengakui akan kemuliaan beliau. Jadi melihat khalqan, keindahan beliau. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilin potong rambut sampai potong kaki, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Dinarak baun wade, dinarak baun Nabi cara bahasa tidak ada kekurangannya. Sampai kalau kita mohon maaf Ustaz, namun itu Januari doang kekurangan. Nggih, solah jawaya dia lagu nyala sedang juga. Nanti bahasa Beranjung terus mutinggal. Solah ibu niki lagu nyala sa bengkok lalu. Mohon maaf. Nabi kena dampak dendek mubolat. Artinya itu kita. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemuliaan di atas kemuliaan. Yo sampai Siti Aisyah benar saja. Sampun mungkin pelungguh mendengar tatkala Rasulullah masuk di gedeng Siti Aisyah mau terus peradilah diminta Rasulullah semua kamar itu lebih terang daripada Nabi ada ke listriknya. Kenapa? Karena muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercahaya. Masya Allah. Dan makin yang putih-putih dulu seketik ibu-ibu, bapak-bapak dan pukul nampaklah seketik dan maaf di minggu nike yang terjadi pada kita. Sampai Rasulullah Siti Aisyah berbahasa ma ajmala wajhuka ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Nah, tidak menjadi pelajaran untuk lebih baik pelajaran. Sekali dulu sanjung semama mentah. Datang sampai tentu. Nendek jujur lalu pelungguh. Sekali dua adik mau pahala kena. Dan maaf ibu, kalau kita orang laki-laki mau tersanjung ni ke dakan dia tentu ini baik kawak sekali. Harap tidak boleh kesur-kesur kena. Ni jujur lalu dari semama. Dari hari Allah. Nabi unik kena semama. Yang muni. La haula wala tidak boleh pelungguh. Nggih, ya ni sekali dulu dakan handi tentu masih aniki jande berdosa berogok. Termasuk Nabi ada nikah menyenangkan orang lain. Alhamdulillah. Nah, Nabi bahasa Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa waqaftu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asubbul ma'a alaih. Saya berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air kepada beliau waktu berwudu. Karena Rasulullah SAW lain kan dinarat mungkin. Masya Allah, setiap masjid ledeng wahara terus Nabi ada di ke WC. Kalau dulu tidak ada.
Sehingga waktu mau wudhu Rasulullah SAW, Sayyidina Anas, saya berdiri di depan Rasulullah SAW menuangkan air kepada beliau. Farafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, menengadahkan kepalanya ke atas. Faqala ala u'allimuka salasa kalimat tantafi'u biha. Hai Anas, apakah engkau, Rasulullah menengadahkan kepalanya menghadap atas, kemudian beliau mengatakan, maukah engkau hai Anas saya ajarkan 3 kalimat yang engkau dapat manfaatkan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Nabi bahasanya Sayyidina Anas, bala bi abi anta wa ummi. Dalam dengan Arab menuni ibu-ibu wasanter katanya. Wasanter tentang kayu. Nunasa ya Rasulullah merah kaji melek ya Rasulullah tunas. Nggih, nalika mencari sampai bersumpah beliau. Nunasa ya Rasulullah Nabi 3 kalimat nika. Pertama, bahasa Rasulullah SAW, idza laqita ahadan min ummati fasallim alaihi yatul umruk. Apabila engkau bertemu dengan umatku, salah satu umatku, maka ucapkanlah salam. Bersalam. Yatul umruk, niscaya engkau akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mikir, lamun kayun pelunggu pilu umur, lamun melek pelunggu panjang umur, coba tunas ketua pelunggu. Melek pelunggu panjang umur ibu. Melek. Lalu nenek tunas sekadar panjang doang. Ada yang sehat, ada. Ini sepanjang doang umur 100 tahun lalu bergelepah doang umur jadi kira-kira kaya lembaran ini buat dari kapakmu ya tahu anak ya rumu muharan kanak mungkin tunas sampur maaf tidak sesuai separuh. Mudah-mudahan bidadari berusaha dia, mudah-mudahan dengan toa sakit sekedar ada telu jelu ini rumah sakit kerapat kau udah kerapat ini baik kalian perlu nggih telu jelu ini rumah sakit dengan toa besi ada puru kaca semeto saya ada tunggu ya ini ya bintu nas adit tijan sehat alhamdulillah. Namun sembahyang tunas panjang umur sehat. Jangan sehat saja, akan tetapi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak dengan tijan umur pilu musehat segar dan dusi bandir doang. Maksiat doa menggawe kuato wani sih masih demang gawe dusi bandir. Bahasa ulama, mohon maaf ya. Bahasa ulama ibu-ibu ukuran daripada umur itu baru dikatakan sudah matang ukuran 40 tahun. Rata-rata bapak dek belum kami dikit. Ada yang 30 ke atas. Lagu mohon maaf umur tenaga di keluar tahun. Kita patok manggil sehadir ke pukul rata saja 50 tahun. Misal sekadar arah habawaan, arah salebiha. Lalu kita patok 50 tahun. Kira-kira ini dari 50 tahun tidak. Bro. La ilaha illallah. Nenek nak karing 50 tahun, nanti berumur petangga setahun baik. Mara unin cikar rumah uning
jengku berutang. Ya ilaha illallah. Gara-gara mohon maaf ayam potong. Ya maaf ini tersinggung. Ada anak pendukung saya berjual. Enggak ya sekadar guyon doang. Cara ayam potong itu kan nomor nara seberat. La ilaha illallah memungkinkan dia jadi rukun dengan roh. La ilaha illallah. Angkanya gini mat hatwa lalu gua petang begitu. Pada mana-mana di dobejo balik kumpul terus lagi. La ilaha illallah. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umur matang seseorang itu petanda setahun. Kalau sudah berumur 40 tahun masih doang ngepot-ngepot pengirup. Arti masih kira gawe dosa bandel. Itu kata ulama jeneng sakatan kekerisan. Bukan tidak bisa, tetapi agak sulit. Lamun petanda umur masih belum matang, masih kira gawe dosa bandel. Mohon maaf kata ulama jeneng sakatan kekerisan. Bahkan kalau bahasa Rasulullah lebih tegas. Apa ungkapan beliau? Man jawazal arba'in falam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilal. Barang siapa berumur 40 tahun kebaikannya tidak bisa melebihi daripada kejelekannya, siap-siap kamu api neraka. Kalau sudah berumur 40 tahun, mohon maaf, masih penawaan dosa, masih penawaan kalangan, siap-siap rasa api neraka. Sementara kita tidak tahu nih kisahnya berapa. Mumbeh de penamaan pahal ni tak tahu dosa. Nenek buni-buni maaf ibu-ibu, kakak segala ngaji. Mungkin papa kan ngaji malam ini ya alhamdulillah surga wahidah nenek dulu. Wa masya Allah. Lagu bareng papa sauli ngaji. Bermain tentang salak selama sekecil. La ilaha illallah. Jaga resik teror yang parti. Nabi maaf, dinarat nanti kita. Insyaallah, sabar doa. Amin. Naga pasal. Amin. Insyaallah. Nah, jangan nenek terbuni-buni. Pun juga kita orang laki mana ni ke menyekan tenang, midah, ya alhamdulillah selamat berdoa. Nggak boleh menyekan baik tensi, nilai baik rapat berjalan. Nah, itu sifat daripada manusia. Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan. Amin. Ya bahasa Rasulullah, "Idza laqita ahadan min ummati," apabila engkau bertemu dengan salah satu umatku, fasallim alaihi. Girang-girang bersalah, maaf ibu. Sebaru pelungkung sami girang bersalah. Lalu papa nak berdaya kencet dua guru doa. Ya nenek terbuni-buni, menina gancen berdaya papu dia berdaya. Ini dua bersalah. Muli waktu guru jemu sedok dengan assalamualaikum. Ini bukan salah. Lagu Quran bagus semua. Artinya siapapun dia, kita bertemu dengannya, kita mengucapkan salam. Karena itu indahnya agama Islam, masya Allah. Setiap pemeluknya, setiap orang yang meyakininya saling mendoakan. Demi bedait nika, maaf ibu-ibu, assalamualaikum. Semoga keselamatan atasmu. Ada yang seticang selamat, nagasin dulu. Waalaikumsalam. Adil lumbuh endah ticang selamat. Jadi dalam bahasa agama, lepas salam hukumnya sunnah. Lagu jawab salam hukumnya wajib. Maka ingin
tuna sampura maaf lamun ara dengan bersalah paling tidak salah satu di antara kita menjawabnya. Namun nanti ara menjawab berarti semua dengan kesalahan itu dusi doang makna. Alhamdulillah subhanallah. Angkat berat nikah. Angkat sebagian ulama separuh dah. Mungkira-kira ya nanti terjawab jadi berani lepas salah. Kenapa? Karena kita akan membuat orang berdosa. Nggih, ada ulama peluru cabe dan mengarah menjawab itu. Tentu kita akan menjawabnya karena kita sudah memahami dan mengetahui akan hukum. Tetapi dengan beberapa syarat. Yang pun wajib berjawab bahasa ulama harus tasmi', harus ittisal. Maaf, ini yang perlu dijelaskan kepada kita. Harus ittisal, muttasil. Demendekan terlepas langsung jawab. Lamun terlepas, bareh jangan menjawab, bareh dengan HP gitu. Dengan selesai, waalaikumsalam, dusi bandil. Kenapa? Karena tidak mutasim. Mutasim ini langsung nyambung. No langsung terlepas, langsung menjawab. Kira-kira paham ini dulu? Ada tiang salah makin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini namanya muttasil. Itu syaratnya. Lamun liwat sekedik sudah habis waktunya dan kata ulama nabi ruwen dusun dengan sandi berjawab salam akan dilaknat oleh 70 malaikat. Jika sekarang kemeruit bingung dapat jawab salah, harus muttasil. Dan yang kedua harus isma, yakni harus tasmi. Nabi kena nikah baru isi dengar. Kalau ada orang yang bersalah, mungkin berdengar di situ. Kira-kira mendengar nikah bebo? Tiga. Oh berarti tidak wajib penunggu sambil jawab. Nundi dengar. Kode lalu suara. Harus bisa didengarkan oleh orang yang tidak tempat bersama. Masya Allah. Berarti namun pelunggu sambil tiang saling salam, jawab salam. Hakikatnya kita saling mendoakan akan keselamatan, rahmat, keberkahan diberikan kepada kita. Itu indahnya Islam. Alhamdulillah. Angkat, namun tuang ngiring tahu kancing berjiran tetangga sahabat itu orang Islam, jangan ragu-ragu ucapan salam. Nah, namun tahu dengan nikah di luar Islam. Jangan belum membasir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketut. Tidak boleh kita itu. Kita bersalam kepada saudara kita yang luar Islam dengan salam nasional. Selamat pagi, selamat siang. Pagi selamat, siang selamat. Oh, kalau dalam Islam ya Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Masya Allah luar biasa. Kalau bersalam kepada mereka dengan salam nasional. Nah, tetapi kalau dia yang bersalam kepada kita, ini sebaru dan sebetul-betul seluar Islam kepasih-pasih karena sering bergaul dengan kita. Berbau dengan kita mupasihan dia kan batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat? Masya Allah. Alhamdulillah nanti jarak rezeki. Alhamdulillah membaca. Masya Allah muni balik mubatir itu. Nabi ini Masya Allah muni. Coba beserius.
mengucapkan Nabi Arani ke Masya Allah dalam salah. Masya Allah masalah ini mana? Kadang-kadang orang yang di luar Islam lebih fasih daripada kita. Nah sekarang kalau kita menjawab atau orang luar Islam bersalam kepada kita dengan salam kita, apa kita jawab? Oh jawab mungkin waalaikumsalam. Enggak. Nenek berjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cukup dengan waalaikumsalam. Ini dulu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Arab tahu Yahudi, kalau bikin tahu, bimbing tahu. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan reda orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka. Iya, dengan Yahudi, bimbing tahu, kan sampai sekarang. Dengan salah ini Palestina, saudara-saudari kita dibangkai di sana. Ya ada boleh dengan Yahudi. Dulu zaman Rasulullah Arab dengan Yahudi yang bersalam. Oh salamnya, nggih, assalamualaikum. Muni bersalam, dek kena assalam. Nabi kena assam, mudah-mudahan mati. Dijawab oleh Rasulullah terdengar Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa perlu jawab salamnya itu? Karena dia tidak mengucapkan salam. Apa yang dia bilang Aisyah? Assalamualaikum, mudah-mudahan mati. Oh nggih, saya jawab waalaikum. Oh si dia mudah-mudahan lojet. Nah, artinya waalaikum, semoga kali Anda seperti itu. Itu jawaban Rasulullah. Artinya kalau orang luar Islam bersalam kepada kita dengan salam yang baik, akan mendapat kebaikan dia dari jawaban kita itu. Wa'alaik, demikian juga berumbuh, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Nah, paham kira-kira Ibu? Yaitu cukup kita jawab wa'alaik. Nah, namun demiring bersalam, yakni kita jawab kalau bisa lebih baik daripada orang yang memberikan kita itu. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dan seterusnya. Ada yang pegaan tak berbalas. Karena mutabeng isi dengan usahakan kita itu membalasnya dengan lebih baik. Ini hamili tebing doang. Mohon maaf, ini penyakit nih ibu. Nggih, separuh laun Anda tertebing sesuatu, usahakan balas. Lalu atau menendah. Biasa kita kalau berjiran bertetangga itu terlebih bulan puasa, lebih katunga serbu, ada datang kolak, lebih olah-olah, ada datang pelecing. Sekian doang bahan kamu doang. Alhamdulillah. Angka bulan puasa gembira itu. Angka sampai tiang tu balik lahir. La ilaha illallah. Tok assalamualaikum. Tok assalamualaikum. Sampai di sungai tu balik. Bukan itu tu balik. Memang jadi ini. Boleh tu balik. Mu makan hendak gemi enggak. Iya, tahu lagi dengan berharap lalu wujud manusia dari bego, kamu berharap dari manusia, namun manusia tahu berharap siap kecewa.
Enggak mungkin dan berharap hanya kepada Allah. Nah, ini kembali kepada pembahasan. Yani lamun kemiring bersalam, salam dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Belum mungkin na'udzubillah subhanallah. Yang bisa ini bersalah. Ngomong ringkas ternyata. Lah, ini terjawab kena kom. Ini jadi bersalah. Bukan bersalam seperti itu. Wal'iyadzubillah. Sehingga kesimpulan dalam bab salam itu secara ringkas, namun pengiring girang bersalam. Kalau kita sering bersalam kepada saudari kita seiman, seagama, yatul umruh, akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nalika pengendika daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau bertemu dengan salah satu daripada umatku, ucapkan salam. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian umur yang panjang. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihi yaktur ahlu baitik. Yaktur khairu baitik. Ini yang kedua. Apabila kalian masuk ke dalam rumah kalian, di tamu yang di dalam gedung, jangan lupa mengucapkan salam. Maaf ini sebaru lupa. Dia tamu juga gedung, usahakan salam. Kenapa? Yaktur khairu baitik. Niscaya kebaikan pada rumahmu akan berlimpah. Ayo coba maaf Bapak Ibu-ibu bahwa kita kalau masuk ke rumah bersalam, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan salam. Apalagi yang sedang isi keluhu, ini sedang aja. Halo kalian, baca qul huwallahu ahad. Aku cara murah kena ke. Karena ada sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah, lelah lalu jadi dengan miskin. Karena kemiskinan itu adalah, mohon maaf, sesuatu yang tidak baik sebenarnya kalau orang yang tidak bisa menikmatinya. Kadal fakru ayyakuna kufra, kata Imam Ali. Hampir orang yang fakir, orang miskin itu akan menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang sekarang, mohon maaf, tidak kepentingan lalu separuh lalu. Pokok narak dengan B di satu tempat di Lombok Barat, itu disebut Papa. Dia berjiran tetangga kaji dengan kafir. Orang kafir itu luar biasa ketahuan. Nani tujuan beras sekitar. Lema alu dengan bedai tujuan beras 2 kilo. Mone kata lema aja sekarang nggak jauhan. Mucemuh lalu apa yang ketiak si bapak dia pilih wahuni. Itu kan sifat orang fakir. Apalagi tidak ada agamanya. Menjual agama gara-gara Indomie, menjual agama gara-gara beras sekobok. Bahkan di tempat tersebut katanya akan ditahu saniana kena selah, haniana tertakut, haniana itu yang terjadi di sana. Kata yakin kalau kita mohon maaf diminta hidup kedeng itu ini tidak lupa kesana. Karena ada sahabat itu dulu bertanya, ya Rasulullah, tunas adik murah rezeki supaya rezeki saya dimudahkan oleh Rasulullah. Oh mau saya berikan amalan
supaya pelinggih diberikan rezeki yang lancar, yang mudah. Nggih ya Rasulullah tunas idza dakhalta baitaka fasallim. Apabila engkau masuk ke rumahmu, jangan lupa mengucapkan salam. Kemudian baca qul huwallahu ahad sekali. Masya Allah. Enggak doa guna malam sahabat itu. Sejelur dua jelur, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, mulai melek rezeki. Sampai tidak terampung di rumahnya rezeki itu. Bisin kena sedekah maupun. Sampai ngelek rezeki ini ke luar biasa. No, sampai dia apa? Aku nanti kan doang turun. Syukur tak. Ini dulu gawe ya. Hari ini sedap, lomba terpekat. Lomba ke kantor. Lomba untuk bangkel. Artinya berusaha ya. Ini jadi mencoba ngamal munggah dokter syukur tak. Ya bapak kitiran mulai sedang 12 supaya disertai dengan amal, disertai dengan usaha. Nah, kita mau temu balik ini apa? Ngiring salam. Alhamdulillah. Terus kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Apalagi dia membaca ayat kursi. Masya Allah. Kata ulama, lamun terombok si ayat kursi, ndek penyiak lalu kecil semamon. Ndek girang lalu seteparan bersiap arti aman, nyaman. Masya Allah. Ia faedah ayat kursi itu. Alhamdulillah. Berarti dengan tamu, kalau kita masuk ke rumah kita, jangan lupa membaca bismillah. Jangan lupa membaca salam, mengucapkan salam. Terus kita baca qul huwallahu ahad beserta bismillahnya. Nah, kalau mau ditambah dengan ayat kursi, insyaallah lamun tengiring istiqomah, lamun tengiring nabiaran ke istiqomah, insyaallah akan diberikan kelancaran di dalam rezeki, keamanan dan kenyamanan di dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, wasalli salatul duha. Salatlah kalian dengan salat duha. Nah, ibu-ibu, ini lupa. Kalau mana-mana 2 rakaat. Karena itu mohon maaf membantu keluarga di dalam memudahkan rezeki. Nah, tetap den bau marah dengan baru rakaat. Mana-mana 6 rakaat. Den bau 6 4. Den bau 4 mana-mana 2. Bahkan namun dengan saleh-saleh pacu-pacu saleh lamun lupa sembahyang duha mungkada. Masya Allah. Karena sofa innaha sholatul awwabin. Karena sholat duha itu merupakan sholatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekadar pengertian, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ada pengertian yang keliru, yang salah, yang menyinggung belum sampai yang kena mohon maaf sebelit-belit. Dari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا بك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya sisi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanya. Silakan. Mau apa yang merembet tak ampura dan guru merembet tak kada sholat sunat duha nikah. Orang biasa, misalnya kita lupa Okay. melaksanakannya, nanti setelah zuhur kita sholat usolli sunnat duha qadaan lillahi ta'ala. Karena si biasa gawe baru lanjut lagi dah. Sekadar saja aku sembahyang duha kada lillahi ta'ala, sudah seperti biasa. Meskipun tidak di waktu duha. Walaupun tidak di waktu duha. Ini kan duha itu sampai jam 12. Setelah sholat zuhur nikah. Niatnya kalau setelah sholat asar dari kan, karena tidak ada sholat sunat setelah sholat asar. Malam nggak apa-apa. Yang namanya kadang melaksanakan sholat bukan pada waktunya, mengkadanya. Ya, Terus berapa cara tuh Ustaz? Iya, biasanya kan kecepatan. Kalau umur 40 tahun itu katanya agak sulit untuk merubah tetangga, keluarga atau bahkan orang tua kita. Apakah ada tips-tips untuk merubahnya? Yang kalau seperti itu harus Nabi nikah harus tetap untuk memperingatinya. Karena memang agak sekat kalau sudah berumur 40 tahun ke atas masih berbuat kejelekan, masih berbuat dosa badan, agak berat. Bukan tidak bisa, tetapi agak berat. Itu kata orang. Tentu dengan suruh dia menghadiri majelis dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Tuhan Guru. Terkait pembahasan kita di awal tadi mengenai amalan ke anak, kesabaran latih kesabaran anak. Apakah ada kiat-kiat atau amalan-amalan untuk kami khususnya ibu-ibu yang cepat emosi kepada anaknya? Karena kami berada di posisi si malam-malam ya. Kita marah salah, kita tidak marahkan anak juga salah. Artinya kadang dia berbuat jengkel yang tidak bisa kita kontrol sehingga kita mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada anak, khususnya anak kita sendiri. Mungkin ada amalan-amalan atau kiat-kiat hati mungkin dari Alhamdulillah. Amalan atau kiat-kiat di dalam mendidik mempelajari kelulusan ini tentu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak-banyak bersabar. Karena di zaman sekarang berbeda dengan kelulusan itu. Kalau kita dahulu sekedar orang tua bilang enggak berani. Nah, kalau sekarang ya berbidik. Tidak ada jalan lain kecuali banyak berdoa, habis sholat, terutama pelungguh ibu-ibu,
mandi luar biasa, doanya itu mustajab. Ba'da kulli sholat, setiap selesai sholat, apalagi kalau bisa di waktu malam. Melain tuh tatmuna ya Allah, mudah-mudahan anak kita, mudah-mudahan anak kami diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu. Ini separuh melain kemarin 20 menit doang. Ini yang terjadi kadang-kadang atau berdoa, tapi lain yang didoa. Mudah-mudahan lancar usaha. Walhal usaha harta benda bukan aset yang begitu luar biasa. Aset yang paling luar biasa adalah karena darinya lah akan mengalir kepada kita pahala-pahala sekarang. Kalau harta benda, uang dan lain sebagainya sebatas kita hidup saja, menikmatinya. Perbanyak doa, belum terus dengan bersabar. Karena mohon maaf kalau sedang emosi biasanya ibu-ibu lupa ucapannya itu na'udzubillah summa na'udzubillah, kadang-kadang tidak terkontrol mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Kata Bapak Maulana Syekh dulu, namun dengan doa andika sungguh langsung kesetempel anak ini dengan apa yang diucapkan oleh orang tua. Angkat ia tak demen tiang dengar ibu-ibu yang ada di Mekah mendengar Arab di Sili, masya